Oh, pantasnya mati 100 tahun. Kun fayakun, mati 100 tahun. Oh, pantasnya mati 70 tahun. Kun fayakun, matilah 70 tahun. Bunuh diri, oh pantasnya mati 20 tahun. Kun fayakun, matilah dia 20 tahun. Si A jodohnya dengan si B katanya. Ternyata bercerai. Kemudian si A kawin dengan si C. Bercerai lagi. Kemudian si A kawin dengan si D, bercerai lagi. Anda bingung ini jodohnya si A ini dengan si B atau dengan si C atau dengan si D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode yang ke-85. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian kajian kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi bekal kita di dalam meningkatkan kualitas diri kita untuk lebih memahami firman-firman Allah, petunjuk Allah yang akan membimbing kita di atas jalannya, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, apalagi orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang takdir. Kita sudah melakukan 2 kajian di sebelumnya, di mana di episode yang lalu, di episode ke-84 kita telah mendapatkan satu pemahaman yang komprehensif, poin-poin penting tentang takdir itu. Di sana kita telah mengkaji tentang qadar, kemudian sunatullah, qada, dan kemudian kalimat penciptaan kun fayakun. Kita sudah membahas hubungan antara keempat poin itu, bahwa qadar itu adalah takdir awal, desain penciptaan yang ditetapkan Allah tanpa campur tangan siapapun terhadap makhluk yang diciptakannya. Kapasitasnya, ya, strukturnya, lifetime-nya, segala macam. Itu ditentukan pada saat penciptaan awal dari proses eksistensi makhluk, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Ya, qadar ditetapkan di awal. Qadar itu kemudian dijalankan melalui aturan sunatullah, hukum alam. Ya, jadi qadar operasionalnya, penjelasannya ada di dalam sunatullah. Semuanya mengikuti sunatullah, tidak ada yang tidak mengikuti sunatullah. Kemudian yang ketiga, sunatullah berjalan, maka Allah menentukan qadanya, membuat keputusan. Setelah qadar berjalan dalam sunatullah, kemudian terjadi dinamika di sana. Nah, Allah kemudian menetapkan qada, menetapkan keputusan kondisi apa yang pantas diberikan kepada makhluk itu, baik yang mati maupun yang hidup, melalui kalimat penciptaan atau kalimat ketetapan yang dikenal sebagai kun fayakun. Ya, sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan itu. Nah, kali ini di episode ke-85 kita akan melanjutkan lebih jauh apakah proses pentakdiran atau penetapan takdir terhadap makhluknya itu kemudian tidak bisa diubah ataukah sesungguhnya bisa diubah dan berubah. Ya, ternyata nanti akan kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu memberikan gambaran tentang itu, bahwa takdir itu bisa berubah, bisa diusahakan. Bagaimana ceritanya dan bagaimana mekanismenya, itu menjadi fokus kajian kita di episode kali ini. Oke, sahabat sekalian, kita akan masuk ke contoh-contoh kasus yang lebih konkret ya, supaya bisa mendapat gambaran yang jelas tentang mekanisme berubahnya takdir itu. Seringkali kita berpikir atau berpendapat di masyarakat bahwa hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah itu diantaranya yang besar-besar ya. Satu adalah soal kematian.
Itu konon ya ada beberapa pendapat, tetapi secara ekstrim ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa kematian itu sudah ditetapkan di awal dan kita tinggal menjalaninya. Kapan matinya, bagaimana caranya, di mana dan seterusnya katanya tidak bisa diubah, tidak bisa diusahakan, ya sudah seperti yang ditetapkan pada saat awal itu ya soal kematian. Yang kedua adalah soal rezeki. Ya katanya rezeki itu ya sudah takarannya segitu, diapakan saja ya tetap segitu. Yang ketiga adalah jodoh. Kalau sudah jodoh tak akan lari kemana katanya. Oke, kita coba mengkaji ini, mengeksplor ini sebetulnya seperti apa pemahaman secara sunatullahnya dan bagaimana pemahaman yang diinformasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, yang pertama kita mulai dengan soal kematian ya. Sebagiannya sudah kita bahas di episode yang lalu. Bahwa kematian itu memang ditetapkan sebagiannya di awal penciptaan. Yaitu pada kadar usia atau desain penciptaan, bahwa misalnya nih pada makhluk hidup. Sesosok makhluk hidup itu sudah ditentukan kadarnya, kapasitasnya oleh Allah pada saat proses awal penciptaan itu. Misalnya seorang manusia, oleh Allah didesain kadarnya, kapasitas hidupnya, struktur badannya, organ-organnya itu bertahan misalnya bisa 100 tahun. Maka itu akan direalisasikan dalam bentuk desain. Jantungnya punya lifetime 100 tahun, ginjalnya punya lifetime 100 tahun, pencernaannya, tulangnya, ototnya, otaknya, segala macam itu ditentukan. Dan itu kemudian kita bisa mempelajarinya melalui sunatullah, bahwa itu ditetapkan Allah, dimasukkan Allah ke dalam kromosom. Ya, kita sudah membahas tentang kromosom ini di episode yang lain, ada di program Islam Futuristik ya di minggu lalu. Bahwa Allah menentukan penciptaan, desain penciptaan manusia itu di dalam inti selnya. Di dalam inti sel itu ada yang namanya genetika atau semacam buku cerita kehidupan kita yang disebut genom. Di dalam genom itu ada bab-bab yang disebut sebagai kromosom. Ya, di dalam kromosom itu ada gen, di dalam gen itu ada paragraf-paragraf yang berisi kode-kode perintah ya, perintah penciptaan dan dinamika kehidupan seorang manusia. Jadi sunatullahnya sama Allah dimasukkan di dalam inti sel kita itu untuk salah satunya menentukan usianya nih berapa nih maksimumnya. Lifetime-nya, jadi seluruh benda di jagat raya ini yang mati maupun yang hidup itu punya lifetime. Lifetime itu durasi hidupnya, ada yang berapa bulan, ada yang berapa tahun, ada yang jutaan tahun ya, jagat raya, ada miliaran tahun dan seterusnya. Semuanya memiliki lifetime. Ya, pada diri manusia misalnya lifetime itu ditempatkan di dalam genetikanya. Di sana ada gen pewaktu ya. Gen pewaktu yang disebut sebagai proses telomerase. Jadi itu semacam rantai begitu yang dia akan memendek terus. Ya, seperti analogi yang kemarin saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Mainan anak-anak, katakanlah anak ayam yang ada pegasnya diputer, kemudian dilepaskan dia jalan, tuk. Kalau pegasnya ini sudah longgar ya dia berhenti. Sama, di dalam gen kita itu ada proses telomerase yang semacam melonggarnya pegas itu dan kemudian ketika itu berhenti, seluruh proses di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu berhenti. Sesehat apapun orang itu ketika itu berhenti ya kemudian mengalami kerusakan secara alamiah dan kemudian mati. Ya, jadi kematian itu dalam hal kapasitasnya memang ditetapkan melalui qadar. Tetapi dijelentrehkan, dioperasionalkan melalui sunatullah dalam bentuk penciptaan.
dalam bentuk desain penciptaan yang dimasukkan di dalam inti sel kita. Nah, kalau kemudian di dalam proses kehidupan kita itu kita tidak bisa memanage ya kapasitas umur yang diberikan pada kita, maka kita akan mati lebih awal dibandingkan desain penciptaan yang 100 tahun. Bisa 90, bisa cuma 70 tahun, bisa 50 tahun, bahkan ada yang bunuh diri ya mati 20 tahun. Kalau qadar kematian itu tidak bisa diubah, maka Al-Quran tidak akan pernah melarang seseorang untuk bunuh diri. Percuma dilarang wong bunuh diri atau enggak, ya dia kapasitasnya akan katakanlah 100 tahun. Tidak, Al-Quran melarang bunuh diri. Kenapa? Karena kalau bunuh diri ya bisa mati sungguhan. Kita disuruh menjaga kesehatan dan seterusnya ya. Contoh tentang kematian, bahwa kematian itu bisa diupayakan untuk memanjang maksimum atau bisa juga malah memendek gitu. Karena itu kalau kita lihat dalam skala yang besar, maksudnya kumulatif gitu ya, sebuah bangsa misalnya, bangsa-bangsa yang maju, yang peradabannya tinggi, yang punya ilmu tentang kesehatan yang baik, kemudian penataan ya di dalam masyarakatnya, pola hidupnya baik, maka harapan hidupnya itu akan panjang di negara-negara maju ya, di Jepang, di beberapa negara Eropa. Bandingkan dengan negara-negara misalnya di Afrika yang penanganan kesehatannya buruk, di mana tingkat kematian bayi sangat tinggi, kematian ibu-ibu yang melahirkan sangat tinggi, orang tua tidak bisa mencapai usia yang panjang. Kenapa? Karena penanganan kesehatannya memang tidak bagus. Sementara di negara-negara maju ditangani dengan baik. Kalau ini tidak bisa diubah, maka menjadi tidak adil. Masa iya nih orang-orang yang miskin, yang terbelakang itu memang dikasih usia pendek, sedangkan orang-orang yang kaya, yang pinter, yang teknologinya maju, dan seterusnya itu ditakdirkan usianya panjang. Oh enggak, bisa diusahakan. Kalau negara-negara yang terbelakang ini ditata ya pola hidupnya, pola makannya, pola aktivitasnya dan seterusnya, maka ya akan membaik, kemudian tingkat kematiannya menjadi rendah dan usia harapan hidupnya itu menjadi lebih panjang. Ya, jadi poin 1 adalah soal kematian, soal usia, soal kesehatan itu sesungguhnya ditetapkan bahwa mati pasti, tidak ada yang tidak mati. Ya, makhluk hidup kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa itu pasti mati, tetapi kapan matinya, bagaimana matinya, di mana matinya, itu adalah seiring dengan proses yang terjadi mengikuti sunatullah, kemudian Allah menentukan dengan qadha-nya. Oh, pantasnya mati 100 tahun. Kun fayakun, mati 100 tahun. Oh, pantasnya mati 70 tahun. Kun fayakun, matilah 70 tahun. Bunuh diri, oh pantasnya mati 20 tahun. Kun fayakun, matilah dia 20 tahun. Oke ya, jadi sahabat sekalian, itulah gambaran takdir. Bahwa ada penetapan awal, ada proses sunatullah, ada qadha yang ditetapkan seiring perjalanan waktu atau seiring proses. Yaitu soal kematian. Yang kedua, soal jodoh. Nah, ini seringkali banyak yang berpendapat bahwa jodoh itu sudahlah ditunggu saja, nggak akan lari kemana. Ya enggak lah, harus ada usaha untuk mencapai itu. Oke, sebelum masuk ke jodoh, tentang laki-laki dan perempuan saja misalnya, itu qadarnya, misalnya saya ya, diqadarkan sebagai laki-laki. Atau Anda ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Apakah ini bisa diubah? Ya bisa. Ada orang-orang yang tidak puas dengan dirinya sebagai laki-laki atau menjadi perempuan dan kemudian pingin berubah. Ya, laki-laki pingin berubah jadi perempuan. Apakah bisa? Bisa. Datang saja ke dokter yang ahli tentang kelamin, tentang organ reproduksi, ya, ahli bedah plastik dan seterusnya. Suntik hormon, sulih hormon. Seorang laki-laki yang disuntik, disulih hormon kewanitaan, maka akan memunculkan sifat-sifat kewanitaan di dalam dirinya.
dan sifat-sifat kelaki-lakiannya akan menurun, berkurang, bergeser ke arah kewanita-wanitaan. Itu disebabkan oleh hormon. Kenapa? Karena memang ada sunatullahnya di dalam kromosomnya itu, di dalam gennya itu. Di dalam organ-organ yang terkait dengan kewanitaan atau kelaki-lakiannya itu. Kemudian datang ke ahli bedah plastik, ganti kelamin, terus datang ke pengadilan, minta ditetapkan laki-laki jadi perempuan, jadilah perempuan. Bahwa kemudian muncul ketidakpuasan, yaitu ditanggung sendiri oleh orang yang melakukannya. Karena mengubah ciptaan Tuhan yang sempurna dengan segala proses desainnya diganti dengan karya manusia yang memiliki banyak kelemahan. Tetapi bahwa takdir itu, qadar itu bisa diubah seiring sunatullah, itu iya. Dan kemudian Allah melihat, oh pantasnya dikasih ini, kun fayakun, jadilah. Itu tentang laki-laki dan perempuan ya, semuanya itu ada di dalam inti sel kita. Ilmu rekayasa genetika sekarang ini sudah sedemikian majunya dan kemudian bisa melakukan upaya-upaya rekayasa untuk mengubah kadar. Ya, seorang bayi mau dikasih misalnya pingin matanya biru, itu sekarang bisa direkayasa. Rambutnya keriting, warnanya agak keemasan, kulitnya misalnya coklat atau kuning atau kemerahan dan seterusnya, itu sekarang sudah diketemukan caranya untuk melakukan rekayasa genetika. Kenapa? Karena memang ada sunatullahnya. Jadi takdir awal itu bisa diubah menjadi takdir berikutnya. Tentang jodoh sama saja. Si A jodohnya dengan si B katanya. Ternyata bercerai. Kemudian si A kawin dengan si C. Bercerai lagi. Kemudian si A kawin dengan si D. Bercerai lagi. Anda bingung ini jodohnya si A ini dengan si B atau dengan si C atau dengan si D dan seterusnya. Tidak, itu adalah proses dinamika. Ya. Proses dinamika yang kemudian Allah akan mengqadai, menetapkan seiring dengan proses yang terjadi. Dan kemudian yang ketiga soal rezeki, itu ada yang berpikiran bahwa rezeki itu ya sudah ditetapkan segitu. Sehingga di dalam masyarakat Jawa ya ada istilah pulung sugih ya sugih, pulung melarat ya melarat. Artinya orang yang punya bakat sejak awal kaya, ya dia akan kaya, diapakan saja ya tetap kaya. Kalau bakatnya melarat ya pulungnya, bakatnya takdirnya melarat ya dia tetap melarat, tetap miskin. Oh enggak begitu. Itu ada yang menyebabkan kenapa seseorang yang dari keluarga kaya itu berpotensi menjadi lebih kaya. Itu ada hal-hal yang terkait dengan sunatullah yang sangat rasional. Sementara orang yang dari keluarga miskin kenapa sulit menjadi kaya, itu juga ada hal-hal rasional yang bisa diubah di sana ketika caranya benar. Biasanya kalau orang sudah berpikiran, saya ini memang miskin tidak akan pernah bisa kaya, ya nggak bisa. Itu ada pengaruh dari keyakinan yang sugesti, ya, keyakinan yang mengsugesti dirinya sehingga dia tidak bisa mencapai sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan. Karena itu rezeki itu pun sesungguhnya ya ada modal awal, takdir awal yang kemudian bisa diubah melalui sunatullah. Kemudian ketika Allah melihat seseorang itu pantas mendapatkan rezeki yang lebih banyak, ya sama Allah dikasih kun fayakun, datanglah rezeki kepada dia dengan berbagai cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semuanya itu sesungguhnya sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Kalau Anda mau mencoba silahkan. Nggak usah bekerja, rezeki Anda datang enggak? Bandingkan dengan bekerja, ya tentu berbeda gitu ya. Jadi artinya sesungguhnya rezeki itu sudah disiapkan oleh Allah di muka bumi ini, kita tinggal mencocokkan saja, memantaskan diri untuk mendapat rezeki yang lebih banyak. Kalau kita nggak pantas dapat rezeki yang banyak, ya nggak datang rezeki itu gitu. Orang yang malas itu artinya nggak pantas mendapat rezeki yang banyak misalnya gitu ya. Orang yang tidak pinter, tidak punya skill, tidak punya keahlian tertentu ya dia pantasnya memang rezekinya ya sebatas skillnya itu. Intinya hidup kita ini adalah memantaskan diri untuk mendapatkan
sesuatu yang lebih baik. Jadi takdir itu berubah dari waktu ke waktu. Sudah ditetapkan takdir kemarin, misalnya kita sakit. Hari ini pingin sehat, bisa nggak mengubah takdir sakit yang kemarin itu menjadi takdir sehat hari ini? Bisa. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya mungkin masalah makanan, mungkin masalah ya dikasih obat, mungkin masalah pikiran, mungkin segala macam yang membuat kita pantas untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Kemarin sakit, sekarang sehat. Kemarin rezekinya kurang, diperbaiki supaya pantas kita mendapatkan rezeki yang lebih baik, maka hari ini takdirnya berubah menjadi lebih baik rezekinya. Dan seterusnya termasuk usia dan sebagainya, tetapi memang semua itu ada batas, ada kapasitasnya, bukan tidak berhingga. Itu ada batasnya seiring dengan kadar awal dan sesuai dengan sunatullah yang berjalan. Maka Allah kemudian menentukan takdir akhirnya melalui qadha. Oke ya, sahabat sekalian, sudah dapat gambaran yang lebih konkret bahwa takdir itu sesungguhnya bisa diubah, bisa diusahakan. Kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Berpindah lagi dari satu takdir itu ke takdir yang lain lagi. Ada takdir tahunan. Tahun depan kita ubah supaya menjadi lebih baik. Ada takdir bulanan. Bulan ini kurang baik, bulan depan kita ubah menjadi lebih baik. Ada takdir mingguan, ada takdir harian, ada takdir jam-jaman, ada yang menit-menitan, ada yang detik-detikan. Setiap saat takdir kita itu berubah. Maka kalau kita berusaha memantaskan diri, maka takdir itu akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oke ya, jadi ini adalah realitas sunatullah, ya, memahami sunatullah yang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kenyataannya memang seperti itu, bahwa takdir itu bergerak dari waktu ke waktu dan kita bisa mengubahnya. Oke sahabat ya, sekarang kita mencoba melihat informasinya dari dalam Al-Quran, petunjuknya supaya kita ini mantap karena ada dalilnya. Nah seringkali terjadi perbedaan yang kontroversial tentang pemahaman takdir ini. Sudah bukan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun itu orang berbeda pendapat tentang takdir. Ada yang mengatakan takdir itu tidak bisa diubah, ada yang mengatakan takdir itu bisa diubah, dan mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Masalahnya adalah yang punya pendapat tidak bisa diubah itu menggunakan firman Allah, yang mengatakan bisa diubah juga menggunakan firman Allah. Nah ini yang jadi masalah di kalangan umat ini, kok kita mempertentangkan firman dengan firman. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran ini tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Kalau Allah mengatakan huwal awwalu, dia awal, kemudian juga mengatakan wal akhir, juga akhir, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer, itu saling melengkapi bahwa Allah ya memang di awal dan Allah juga di akhir. Kalau Allah mengatakan dirinya maha besar sekaligus maha halus, maha lembut, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer, saling melengkapi. Ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke takdir, maka ketika Allah mengatakan takdir itu sudah ditetapkan di awal, kemudian di ayat yang lain Allah memutuskan membuat takdir yang berbeda lagi dari yang di awal, itu bukan bertentangan. Itu adalah komplementer, saling melengkapi bahwa sebagian takdir itu memang ditetapkan di awal, kemudian melewati sunatullah, sambil berjalan Allah menentukan takdir lagi seiring perubahan dinamika yang terjadi pada makhluk itu. Oke ya, kita coba ambil satu ayatnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Yang ini dijadikan patokan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa takdir itu sudah ditetapkan sejak dulu, nggak bisa diubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir.
Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22 ini sering dipakai rujukan, dipakai patokan, dipegang erat-erat oleh orang-orang yang berpendapat bahwa takdir itu sudah ditetapkan dulu, sudah ada di Lauh Mahfuz. Seluruh musibah yang terjadi di muka bumi ini maupun pada dirimu sendiri, ya, pada diri kita manusia ini, sesungguhnya sudah ditetapkan Allah sejak kita ini belum diciptakan, sudah dulu, sudah ada di Lauh Mahfuz. Yang demikian ini sesungguhnya mudah bagi Allah. Sahabat sekalian, ayat ini kemudian dikonter oleh pendapat yang berbeda dengan menggunakan ayat yang lain, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana ini ditafsiri ya sebagai bahwa takdir itu sesungguhnya bisa diubah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini cukup panjang, tidak saya kaji secara keseluruhan. Saya ingin mengambil bagian yang dijadikan sebagai sandaran pendapat bahwa takdir itu, ketetapan Allah itu bisa berubah. Dan itu seiring dengan usaha. Yaitu di bagian kalimat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan seseorang atau suatu kaum, ya. Yughayyir biqaum, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan yang ada pada dirinya sendiri, ya. Perubahan keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah itu memberikan ruang kepada kita untuk melakukan perubahan. Takdir yang sudah terjadi kemarin itu bisa kita lakukan usaha untuk mengubahnya menjadi takdir yang berbeda. Siapa yang menentukan takdir itu menjadi berbeda? Allah. Karena itu di situ dimulai dengan kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah yang mengubah atau tidak mengubah. Tetapi Allah memberikan peluang, ya, ruang gerak kepada kita untuk mengusahakan, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka melakukan perubahan yang ada pada diri mereka sendiri. Tetapi sekali lagi, yang mengubah dan tidak mengubah siapa? Allah. Yang berusaha siapa? Manusia. Itulah yang sering kemudian kita dengar sebagai manusia punya hak untuk berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menetapkan. Jadi memang mutlak Allah itu, tetapi dengan kemutlakannya Allah memberikan ruang gerak kepada kita untuk melakukan usaha, melakukan perubahan terhadap takdir yang sudah kita dapatkan itu. Ya, sahabat sekalian, jadi dua ayat ini tidak berbeda atau tidak bertentangan. Yang di surat Al-Hadid itu mengatakan bahwa sejak dulu Allah sudah menetapkan takdirnya. Musibah itu sudah ditetapkan sejak kita bahkan belum diciptakan, itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Tetapi kemudian di ayat yang lain Allah menambahkan, Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang termasuk musibah itu sampai dia juga melakukan usaha untuk mengubahnya.
Oke, sahabat sekalian, saya ingin kemudian memberikan analogi yang lebih gamblang, lebih konkret, bahwa dua ayat ini tidak bertentangan. Bagaimana menggambarkan suatu keadaan bahwa takdir itu sudah ditetapkan saat sebelum kita diciptakan, tetapi sekaligus kita bisa melakukan perubahan itu. Saya sering mencontohkannya dengan menggunakan kalkulator, ya. Kalkulator itu bisa digunakan untuk mengibaratkan atau menganalogikan kondisi yang dianggap bertentangan ini. Di satu sisi sudah ditetapkan, di sisi lain bisa diubah. Jadi begini, hitung-hitungan 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu sesungguhnya sudah ada sebelum kalkulator itu diciptakan. Ya, benar ya, karena kalkulator itu kan termasuk teknologi baru. Dulu ya matematika saja, aljabar saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah ada sebelum kalkulator itu ada atau dibikin. Kemudian 5 tambah 5 atau 10 kali 10 ya, perkalian, pembagian, faktorial, diferensial, integral, segala macam. Itu sudah ada sebelum kalkulatornya ada. Kemudian dibikinlah menjadi sebuah software, program yang ya algoritma begitu ya, yang kemudian ini dimasukkan ke dalam kalkulator yang dibikin oleh pabrik itu. Nah, ketika ini sudah masuk ke dalam kalkulator itu, maka kalau Anda mau mengeluarkan takdirnya dari kalkulator, 1 tambah 1 sama dengan 2, Anda harus melakukan usaha. Apa usahanya? Pencet tombol. Tombol 1, tombol tambah, tombol 1 lagi sama dengan 2. Nah, demikian juga 5 kali 5 sama dengan 25. Itu sudah ada sebelum kalkulator ada. Tetapi kalau Anda mau mengeluarkan takdirnya bahwa 5 kali 5 sama dengan 25, ya Anda harus berusaha pencet tombol kalkulator. Untuk dapat angka 25, Anda tidak harus melakukan 5 kali 5. Bisa 30 dikurangi 5, ya 25. Bisa 100 dibagi 4 juga 25. Banyak cara untuk mendapatkan angka 25. Itulah algoritma. Ya, jadi takdir kita itu sesungguhnya bisa digambarkan dengan analogi kalkulator itu. Bahwa algoritmanya melalui sunatullah itu sudah ditetapkan Allah sejak sebelum Allah menciptakan kita, sudah ada. Tetapi ketika kita mau mengeluarkan takdir kita, maka kita harus melakukan usaha seperti ya pencet-pencet kalkulator supaya keluar angkanya di monitornya kalkulator itu. Ya. Jadi mudah-mudahan sahabat sekalian, dengan analogi sederhana ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ayat-ayat tadi bukan bertentangan, sebagiannya ditetapkan di awal, sebagiannya ditetapkan sambil jalan melalui sunatullah, dan cukup Allah itu mengatakan kun fayakun, maka terjadilah perubahan takdir sesuai dengan proses yang terjadi. Sebagiannya karena usaha kita, tetapi tetap saja yang menentukan adalah Allah Sang Maha Berkuasa, Al-Qadir dan Al-Muqtadir, yang sudah pernah kita bahas di episode-episode yang lalu. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang komprehensif, holistik, dan gamblang kepada kita bahwa jangan menyerah kepada sesuatu yang kita anggap ini sudah takdir. Ya, itu malah salah, kontraproduktif. Yang diperintahkan Allah adalah berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan, berusahalah, lakukanlah perubahan supaya kita mendapatkan takdir yang lebih baik ke masa depan dibandingkan takdir kita yang sekarang, termasuk takdir kita nanti di akhirat. Jangan kemudian nyerah, paling-paling saya masuk neraka. Lu usahakan takdirnya supaya kita mendapatkan surga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.